Besar setia Tuhan. Besar artinya luas, tidak sempit, lebar, tidak kecil atau tidak terbatas. Setia artinya berpegang pada janji atau komitmen, tidak setengah-tengah, sepenuh hati. Sedangkan besar setia Tuhan artinya luas atau tidak terbatas komitmen Tuhan bagi kita. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Wow, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas, selalu ada setiap hari, dan besar setia Tuhan. Nah, saya mau bagikan pada kita semua ada 3 bukti besar setia Tuhan. Yang pertama, melalui pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Besar setia Tuhan itu kita alami ketika kita mengalami pengampunan Tuhan yang tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Walaupun Tuhan bisa marah, tapi kasih setianya lebih besar daripada kemarahannya. Kemarahan Tuhan itu sesaat, tapi kasih Tuhan tidak sesaat. Kemarahan Tuhan itu terbatas, tapi kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kemarahan Tuhan itu sebenarnya bentuk kasih dan perhatiannya kepada kita, supaya kita itu menjadi lebih dewasa, agar kita bisa meninggalkan kelemahan dan kekurangan kita. Justru dengan kita meminta pengampunannya, maka Tuhan akan berhenti dari kemarahannya. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu punya karakter adalah pengampun. Apapun kesalahan kita, Tuhan selalu bersedia menerima dan mengampuni kita. Sejauh timur dari barat, demikian Dia akan membuang dosa-dosa kita. Dan bahkan Tuhan itu tidak pernah mengingat dan mengungkit-ungkit masa lalu kita. Dan yang luar biasa, Tuhan bukan cuma mengampuni kita, tapi Tuhan bisa memulihkan keadaan hidup kita, bahkan masa depan kita. Walaupun kita punya masa lalu yang hancur, Dia dapat mengubah diri kita dari sampah masyarakat jadi berguna bagi kota dan bangsa. Dia mampu merubah diri kita dari yang tidak berarti menjadi berarti bagi sesama. Dia mampu merubah diri kita dari buruk menjadi baik. Dia mampu merubah diri kita yang bodoh menjadi berhikmat, dari nothing menjadi something. Dia ahlinya untuk mengubah kehidupan kita dari masa lalu yang buruk menjadi masa depan yang baik. Saya teringat dengan Petrus, seorang nelayan miskin, sombong, pengecut, menjadi murid Yesus, sombong juga pula, nyangkal Yesus 3 kali. Tapi waktu Petrus ketemu Tuhan, dia minta ampun, menangis. Tuhan menerima. Bahkan Tuhan Yesus dulu yang datang kepada Petrus, dan Tuhan merubah Petrus menjadi seorang rasul yang paling diurapi, menjadi seorang rasul yang banyak menjangkau orang-orang Yahudi, dan menjadi rasul yang sangat dihormati. Termasuk juga dengan Saulus, seorang penganiaya jemaat, pembunuh, sangat keras. Tapi Tuhan menjamah hidupnya, menerima, dan bahkan mengubahnya jadi seorang rasul, seorang pengajar terbaik, dan penulis dari separuh kitab Perjanjian Baru. Yang kita perlu lakukan, jangan ingat masa lalu kita. Selama kita punya niat untuk bangkit dan kembali sama Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan, menerima, dan mengubah masa depan kita menjadi indah. Yang kedua, bukti besar setia Tuhan melalui penyertaan Tuhan yang tidak terbatas. Penyertaannya, kesetiaannya terbukti selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Dia Maha Hadir. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Sekalipun kita ditinggalkan, sekalipun kita sendirian, Tuhan setia bersama kita. Sekalipun kita melakukan banyak kesalahan, Tuhan setia menantikan kita. Sekalipun kita dipandang buruk sama orang, Tuhan tidak pernah memandang buruk kita. Sekalipun kita sedang ada dalam masalah, ada dalam padang gurun, Tuhan tetap bersama kita. Jangan merasa bahwa Tuhan itu jauh.
Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Tuhan membuktikan kesetiaannya dengan memberi minum ketika mereka haus, memberi makan ketika mereka lapar, memberikan tiang awan ketika mereka kepanasan, memberikan tiang api ketika mereka kedinginan, bahkan melindungi mereka dari binatang buas, menyembuhkan mereka ketika mereka dipagut oleh binatang-binatang buas. Dan bahkan Tuhan juga melindungi segala jubah mereka, sepatu mereka. 40 tahun mereka gak pernah ganti, tapi gak pernah rusak. Membuktikan kesetiaan Tuhan. Sekalipun kita ada dalam keterbatasan, sekalipun kita sedang menghadapi masalah yang besar, ada di padang gurun, Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan itu sangat dekat, ya, ada dalam hati kita. Kesetiaan Tuhan itu menguatkan kita menghadapi tantangan untuk terus berjalan menuju rencana Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengerti kebenaran. Sekalipun kita kehabisan akal, Dia pasti setia memberikan hikmat buat kita. Jangan takut, jangan gentar. Kesetiaan Tuhan akan meluruskan bahkan jalan kita yang salah. Karena Dia Bapa yang tidak pernah mati. Dia Bapa yang hidup, yang akan menuntun anak-anaknya senantiasa. Yang ketiga, bukti besar setia Tuhan, memberi teladan untuk kita hidup dalam kesetiaan. Jangan sekedar kita punya Tuhan yang setia, tapi kita juga harus bisa menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan kepada janji kita. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Kita adalah anaknya. Bapa adalah sumber. Anak artinya diambil dari sumber. Jadi kalau Bapa kita setia, harusnya kita sebagai anak-anaknya juga setia. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kalau kita udah menikmati kesetiaan Tuhan, maka secara otomatis kita jadi orang yang bisa komitmen dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Dan kita akan jadi orang yang tepat janji dengan pasangan hidup kita, dengan orang di mana kita sudah bekerja bersama-sama atau kita sudah deal bisnis. Kita tidak akan pernah merugikan mereka, karena kita sudah menikmati kesetiaan Dia berlimpah-limpah. Kita juga bisa buktikan kita adalah orang yang setia kepada Tuhan dan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada pemimpin kita, kepada gereja lokal di mana kita berada. Dengan demikian, mereka akan lihat perbuatan kita dan melihat besar setia Tuhan dalam hidup kita.